في هذه المناسبة السعيدة نحن سوف نتعلم وسوف نراجع الأبواب التي قد درسنا في لقائنا الماضي. Dan sekarang kita akan belajar atau nuraji itu mereview. Jadi kita sekarang akan belajar kembali dari bab 1 sampai ke bab 3. Ya, ini sebenarnya saya niatkan untuk sebelum UAS itu kalian paling tidak mengerti ya. Mengerti sebenarnya kita tuh belajar tentang apa. Terus nanti mungkin soal-soalnya tentang apa gitu. Jadi sebelum UAS saya berharap kalian tuh tahu gitu. Sebenarnya UAS ini tuh nanti soalnya tentang apa saja. Nah, paling tidak seperti itu nanti. Tujuan kita mengadakan pertemuan virtual kali ini. Nah, selanjutnya, karena ini direkam, jadi saya mohon dari petunjuk pelaksanaannya kemarin untuk kalau yang perempuan pakai jilbab ya, yang laki-laki pokoknya bebas rapi, tidak perlu pakai seragam, tidak apa-apa. Atau misalnya kalian nostalgia pengen pakai seragam karena udah lama banget nggak pakai seragam, boleh digunakan, boleh dipakai. Dan mungkin sudah ya seperti itu. Nah, kita akan mulai masuk ke bab pertama. Untuk mereview bab pertama. Oh iya, sebelum kita menuju ke bab pertama, hari ini diusahakan ya kalian di sini sampai akhir karena nanti akan ada daftar hadir di akhir. Nanti kalian harus mengisi daftar hadir itu sebagai bukti bahwa kalian datang dan hadir di pertemuan kita kali ini. Oke, sudah begitu saja ya. Sekarang kita akan mulai supaya tidak terlalu siang nanti terakhirnya. Oke. Di layar kalian tuh sudah ada buku PDF yang saya sudah pernah share ke kalian ya. Kelihatan kan? Insya Allah kelihatan ya. Oke. Di sini, di bab pertama nanti, kita akan belajar atau kita akan menemukan bab tentang supermarket. Asubirmarket gitu tulisannya, tapi bacanya tetap supermarket. Nah, di sini, di teks ini, dulu waktu pertama kali kita ketemu, pakai Zoom juga, itu juga membahas tentang teks ini kan. Nah, teks ini itu menjelaskan bahwa supermarket itu tempat apa, lalu apa saja yang mungkin dijual di sana, dan bagaimana cara transaksi di sana, seperti itu. Nah, untuk yang seperti itu, atau untuk yang pengertiannya, untuk yang apa saja yang ada di dalamnya, itu bisa kita lihat di sini. Supermarket makanun tuba'u fihi al-hajat al-yaumiyah. Supermarket adalah tempat di mana dijualnya al-hajat al-yaumiyah. Al-hajat al-yaumiyah itu artinya al-hajat al-yaumiyah artinya peralatan sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari. Saya tulisnya pakai ini aja deh. Al-hajat al-yaumiyah. Kebutuhan sehari-hari. Nah,
kebutuhan sehari-hari. Itu bahasa Arabnya al-hajat al-yaumiyah. Makanuhu nadhifun wa jamilun. Tempatnya bersih dan indah. Ya supermarket kayak gitulah ya. Bersih, lalu jamil. Wa fihi aqsamun muta'addidah. Aqsam. Aqsam ini jamak dari qismun. Jamak dari qismun. Muta'addidah, bermacam-macam. Di situ ada apa ya? Bagian yang bermacam-macam, qismun. Wahya qismul khadrawat. Al-khadrawat artinya sayuran. Wa qismul ma'kulat. Wa qismul malabis. Ada ma'kulat wal malabis. Al-ma'kulat artinya makanan. Al-malabis artinya malbas. Jamak min malbas. Malbasun bermakna baju. Kalau malabis berarti banyak baju. Atau pakaian. Wal mu'amalatu fihi la tahtaju ila al-muqabalah bainal mushtari wal bai'. Wal mu'amalah fihi la tahtaj ila al-muqabalah bainal mushtari wal bai'. Muamalah itu interaksi atau ya kegiatan jual beli di sana itu tidak membutuhkan pertemuan atau tidak membutuhkan ya pertemuan antara mushtari itu pembeli, wal bai' dan penjual. Jadi kalau di supermarket tidak perlu ada pembeli yang ketemu langsung sama penjualnya. Al-mu'amalah artinya jual beli. Jadi di situ misalnya nanti ada pertanyaan, apa yang terjadi di supermarket? Supermarket itu tempat apa? Mungkin nanti ada jawabannya atau mungkin nanti akan ada pilihannya al-mu'amalah wa ghairu dzalik. Kalian pilih yang mu'amalah. Yakunu makan supermarket nadhifan wa murattaban wa jamilan. Tempatnya bersih, rapi dan bagus. Li'anna fihi muwazzafan alladhi atau li'anna fihi muwazzafan yunazzifu kulla makanin fihi wa yurattibu al-asya' 'ala rufufi thulal waqti. Nah, di sini ada benda yang paling banyak ditemukan di dalam supermarket. Benda yang paling banyak ditemukan di dalam supermarket selain al-badha', ya. Selain barang-barang yang dijual, yaitu ar-rufuf. Ar-rufuf artinya raknya, atau tempat kita meletakkan barang-barang dagangan, ya. Itu adalah ar-rufuf. Nih, rak. Yastati'un nas ay yashtaru fi qismil khudrawat al-fawaqih al-mutawanawwi'ah mithlul burtuqal wal 'ainab wat tufahah wal jawafah wa ghaira dzalik. Orang-orang bisa membeli al-fawaqih al-mutanawwi'ah. Al-fawaqih bermakna buah-buahan. Buah bermacam-macam di bagian sayuran. Mithlu al-burtuqal itu ini al-burtuqal. Saya kasih tanda ini. Al-burtuqal itu adalah jeruk. Wal 'ainab, hadza huwa al-'ainab. 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 Lalu at-tufahah, hadhihi hiya at-tufahah. Tufahah. Lalu apa aja tuh? Al-jawafah, hadhihi hiya al-jawafah, jambu. Oke. Nah, itu nama-nama buah ya yang ada di situ. Kemudian wa ghairu dzalik wa kadzalika al-khadrawat wal lahm at-tazijah. Al-lahm at-tazijah itu daging-daging segar. Wa si'ru kullin minha munasibun bimizanihi.
Si'ru, harga. Harganya di sana itu sesuai dengan apa ya? Wasi'ru kullin minha munasibun bimizanihi, dengan takarannya. Mithlu si'ril lahmi wa huwa mi'atu alfi rubiyatin fi kilo. Di situ harganya untuk 1 kilo daging itu 100.000. Wa yajidun nas fi qismil ma'kulat as-sukkara wa zaita wa syai wal qahwa wal halib wa ghaira dhalik. Dan orang-orang bisa menemukan al-ma'kulat di bagian bahan pangan itu ya, as-sukkara, gula, wa zait, minyak, asyai, teh, al-qahwah, kopi, wal halib, susu, dan lain-lain. Wasi'ru as-sukkari khamsuna alfi rubiyatin. 50.000 harga gula 1 kilonya. Amma az-zait fasituna alfi rubiyatin fi liter. Minyak 1 liternya harganya 60.000 gitu. Ini untuk teksnya. Tapi bisa jadi teks nanti yang dipakai bukan teks dari sini, cuman kalian di sini bisa membantu untuk tahu itunya ya. Untuk arti-artinya mungkin bisa membantu itunya dari kosakatanya atau dari mufradats. Wa amma fi qismil malabis yastati'un nas ay yashtaru al malabis al mutanawwi'ah, dan di bagian baju-baju ini kayak gini. Ini tuh. Ini kan dari baju-baju. Nah, orang-orang tuh bisa membeli baju juga dari bagian sini gitu. Baju yang bermacam-macam juga karena di dalam bagian baju tersebut ada baju untuk al-atfal. Al-atfal artinya anak-anak. Wal malabis lil kibar untuk orang dewasa. Wa ghaira dzalik, ada sebagainya. Wa qabla ay yashtaru al-malabis yastati'una ay yujarribuha fi ghurfati khal'il malabis al-mu'addah fi zawiyah. Bisa dicoba di ruang di kamar pas gitu. Ada yang namanya kamar pas kan biasanya kalau di mall-mall gitu. Nah, itu namanya ghurfati khal'il malabis atau ghurfatu khal'il malabis al-mu'addah fi zawiyah yang disiapkan di pojokan. Al-mu'amalah fi supermarket la tahtaju ilal muqabala bainal mushtari wal bai'. Nah, di sini tuh dijelaskan lagi yang tadi ada di awal-awal tuh. Kegiatan jual beli di supermarket. Kegiatan jual beli di supermarket la tahtaju ilal muqabalah bainal mushtari wal bai'. Tidak membutuhkan pertemuan antara pembeli dan penjual. Li'annal mushtari yastati'u ma'rifata si'ril asya allati yahtaju ilaiha mubasyaratan. Karena orang-orang tuh sudah bisa atau pembeli itu sudah bisa melihat harga dari semua barang yang dibutuhkannya secara langsung. Wa yadfa'u hajatihim fi aminis sunduk, dan bisa langsung membayarkan semua yang dibeli itu di aminis sunduk, di penjaga kasir. Wa bidzalika yash'urun nas bisyurur inda syira'i hajatihim fi supermarket. Dengan demikian orang-orang bisa dengan mudah untuk membayar pembelian mereka gitu. Oke, ini untuk sedikit tentang apa yang mungkin nanti ditemukan untuk bab 1. Bab 1 itu tentang supermarket. Supermarket tuh ada apa aja di dalamnya. Tadi sudah ada dijelaskan kalau untuk di bagian makanan ada ini, ada apa tuh tadi?
gula, lalu ada minyak, ada teh, kemudian ada kopi, ada susu dan lain-lain. Mungkin juga ada daging, itu tempatnya makanan. Kemudian yang kedua ada di bagian sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran ada buah-buahannya juga, kayak gitu. Terus di bagian baju-baju, nah, bisa ditemukan baju untuk anak-anak dan juga baju untuk orang dewasa. Nah, seperti itu. Itu secara gambarannya. Baik, setelah ini kita akan langsung beralih ke sini. Adat wal ma'dud atau apa ya? Hitungan. Kok hitungan ya? Angka. Ya, tentang angka lah ya. Tentang angka. Nah, ini sudah pernah saya kasih ke kalian penjelasannya melalui link YouTube. Jadi nanti setelah ini kalau penjelasan saya di sini terlalu cepat karena kita kan mengejar waktu ya, karena kita hari ini akan membahas 3 bab. Jadi kalau hari ini terlalu cepat bisa melihat lagi yang ada di link. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena pembagiannya itu banyak sekali. Ya nggak terlalu banyak juga sih, hanya ada mungkin 5 atau 4 pembagian. Yang pertama, kalau misalnya ada bilangan 1 dan 2, ma'dud dan adatnya tuh sama antara mudzakkar dan muannasnya. Jadi seperti yang ada di contoh itu, lihat di sini, mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas. Ini untuk 2 ya, 1 dan 2. Yang pertama ini untuk pembagian 1. Untuk hitungan 1. Qalamun wahidun. 1 buah pulpen. Itu qalamun wahidun. Kalau ada 2 buah pulpen, misalnya begini, kalau ada 2 buah pulpen. 2, pulpennya ada 2. Indi qalamani isnani. Saya punya 2 pulpen. Itu untuk yang 1 dan 2. Itu untuk yang mudzakkar. Mudzakkar itu kan cowok ya. Kalau cowok ya sudah tidak ada tak marbutoh dan lain-lain. Yang penting ada qalamun wahidun lalu ada qalamani isnani. Kemudian di sini di kolom yang selanjutnya itu untuk muannas. Muannas sendiri juga sama. Yang penting kalau muannas ini juga masuk ikut mu'anas. Ada majallatun wahidatun. Ada 1 buah majalah. Apa ya majalah? Di sini nggak ada. Adanya buku. Oke, gitu aja. Majallatun wahidatun. Karena di sini ditandai oleh adanya tak marbutoh, maka adatnya juga ikut ada taknya di sini. Karena di sini bilangannya untuk muannas atau perempuan di sini adatnya atau bilangannya juga ikut muannas. Nah, ini untuk yang 1. Kemudian yang paling bawah, yang di bawah ini ada majallatani isnatani. Majallatani 2 buah majalah, artinya 2 ya. Jadi untuk bilangan 1 dan 2 itu antara adat dan ma'dudnya harus sama dalam hal tadzkir dan taknis. Tadzkir itu mudzakkar, taknis itu muannas. Jadi kalau 1 sampai 2 itu itunya harus sama. Nah, kemudian di sini ada yang harus dibalik. Harus dibalik itu gimana maksudnya? Kalau ma'dudnya, nah di sini kalian harus tahu mana adat, mana ma'dud. Adat itu bilangan. Saya catatkan. Di sini ya mungkin ya.
Oke. Adat itu adalah bilangan. Adat adalah bilangan. Sementara ma'dud hal yang dihitung atau bendanya. Nah, kalau adat itu adalah bilangan, ma'dud adalah benda yang dihitung. Jadi seperti yang di atas tadi, itu ada qalamun wahidun. Ada qalamun wahidun. Kalau menurut pengertian yang ada di atas, qalamun sebagai bendanya. Ma'dud. Sementara wahidun di sini sebagai adat. Oke, kayak gitu ya. Yang penting kalian tahu dulu mana bilangan, mana bendanya. Bendanya itu adalah qalamun atau ma'dud, sementara bilangan atau adatnya adalah wahidun. Kayak gitu. Itu untuk yang satu. Dan sekarang untuk yang tiga, untuk bilangan satu dan dua, mungkin saya catatkan di sini. Untuk bilangan satu dan dua, dalam tadzkir dan taknis. Itu seperti yang di atas. Kayak gini, ini maksudnya. Harus sama dalam harta tadzkir dan taknis itu kayak gimana? Jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya juga harus mudzakkar. Begitu juga sebaliknya, kalau ma'dudnya mu'annas, maka adatnya juga mu'annas. Lihat di contoh yang di atas tadi ya. Di sini ma'dudnya mudzakkar, qalamun. Terus di situ kalau mudzakkar maka adatnya juga harus mudzakkar. Mudzakkar juga wahidun. Beda lagi kalau kayak gini.
Majallatun wahidatun. Di situ majallatun sebagai ma'dud ada tak marbutohnya berarti mu'annas. Kemudian kalau ma'dudnya sih di situ mu'annas, maka adatnya juga harus mu'annas ditunjukkan dengan tak marbutoh yang ada di wahidah. Kayak gitu tuh maksudnya seperti itu. Nah, itu untuk bilangan 1 dan 2. Kemudian ada bilangan 3 sampai 10. Kalau yang 1 sampai 2 itu harus sama, maka 3 sampai 10 itu tidak sama, harus berbeda. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus mu'annas. Begitu juga sebaliknya, jika ma'dudnya mu'annas, maka adatnya harus mudzakkar. Contohnya misalnya. Tapi penyebutannya itu adatnya dulu. Kalau 1 dan 2 itu ya penyebutannya tuh ma'dudnya dulu baru adatnya. Oke, saya tuliskan di sini ya. Ada yang kelewatan. Ma'dud plus adat itu untuk yang bilangan 1 dan 2. Saya pindah di situ aja biar enak. Oke. Itu untuk ma'dud dan adat. Untuk bilangan 1 dan 2 ma'dud dan adat. Atau penyebutannya ma'dud dulu baru adatnya. Nah, untuk yang 3 sampai 10 itu harus berbeda dalam hal tadzkir dan taknis. Tulisannya saya belok-belok ya, karena kayak nulis di papan gitu. Karena putih, lupa diganti. Gini. Gini aja deh kayaknya, biar lurus. Oke, harus berbeda dalam hal tadzkir dan taknis. Artinya, jika ma'dudnya itu mudzakkar, maka adatnya harus mu'annas. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika ma'dudnya mu'annas, maka adatnya harus mu'annas. Jika ma'dudnya mudzakkar harus mu'annas, berarti kalau ma'dudnya mu'annas harus mudzakkar. Jika ma'dudnya mu'annas, maka adatnya harus mudzakkar. Oke. Tuh. Dan penyebutannya beda dari yang tadi bilangan 1 2. Kalau bilangan 1 2 itu ma'dud plus adat, berarti kalau yang 3 sampai 10 adat dulu baru ma'dudnya. Kayak gini. Adat dulu baru ma'dudnya. Contoh di kalimat berikut ini atau di kata berikut ini.
Mungkin kita akan bikin 6. 6 buah buku. Misalnya ada buku. Buku itu kitabun. Ini kitabun. Kitabun. Nah, di situ kalau 3 sampai 10 bendanya harus dijamakkan. Benda harus dijamakkan. Dan beri'rab jar atau kasroh. Jamak dari kitabun, ini ada kitabun. Jamak min kitabin, yakni al-kutub atau kutub. Jadi kalau ma'dud harus dijamakkan, dilihat dulu di situ apa bentuk jamaknya. Bisa cari dari internet ya, jamaknya apa. Buku, kitabun, jamaknya kutubun. Harus beri'rab jar dan atau kasroh. Disebutkan adatnya dulu, misalnya 6. Nah, kita lihat 6 buah buku. 6 buah buku misalnya. 6 itu bahasa Arabnya sittatun, ya kan? Sittah. Sittah. Nah, tadi ketentuannya jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus muannas. Ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus muannas. Ma'dudnya apa? Dari kata kitabun. Kitabun itu tentu mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya kan di belakangnya itu. Berarti kita lihat kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya muannas. Dari 6 menjadi dari sittah tetap menjadi sittatu. Tetap menjadi sittatu. Sittatu. Ya kan? Karena ma'dudnya mudzakkar atau bendanya itu mudzakkar. Kitabun. Nah, ma'dud harus dijamakkan dan beri'rab jar atau kasroh. Jamak dari kitab, kutub. Kutub, karena harus beri'rab jar dan kasroh, maka kita kasroh. Sittatu kutubin. Jadi seperti itu. Untuk 6 buah buku. Terlalu jauh. Nah, sittatu kutubin. Untuk 6 buah buku. Kemudian sekarang kalau kita mau yang mu'annas misalnya. Mu'annas itu apa ya? Botol. Saya ada botol. Botol ya. Botol itu bahasa Arabnya korurotin. Koruroh. Korurotun. Korurotun itu mu'annas. Penyebutannya sama kayak tadi. Disebutkan adatnya dulu. Tapi sebelum itu kita lihat mudzakkar atau mu'annas. Korurotun mu'annas. Berarti nanti adatnya harus mudzakkar. Saya misalnya mau 9. 9 buah botol. 9 buah botol. Kan kalau 9 mirip sama sitah ya. Tis'ah. 8 aja deh. 8 buah botol. Oke. Kita lihat. Korurotun mu'annas. Kita cari jamaknya koruroh. Koruroh itu jamaknya qawarir. Berarti kalau ma'dudnya mu'annas, adatnya mudzakkar. 8. Dari 8. 8 itu sama nih ya.
8 tuh samaniyah. Samaniyah masih dalam bentuk mu'annas, harus kita mudzakarkan. Jadi samanu. Hilang ya dan taknya. Tinggal samanu. Samanu qawarir. Atau jadi samaniu. Tapi biasanya samanu. Nanti dilihat lagi ya, samanu atau samaniu. Kita sekarang pakai samanu aja dulu. Samanu qawarir. Qawarir. Nah, beri'rab jer untuk ini, untuk wazan mafa'il, itu jernya bukan kasroh, tetapi fathah di sini, karena termasuk ghairu munsharif di sini. Qawariro. Wazannya untuk mafa'il itu i'rab jer, bentuknya atau alamatnya atau tandanya itu bukan kasroh tetapi fathah seperti ini. Samanu qawariro, 8 buah botol. Sittatu kutubin, 6 buah buku, sama nuqawarir, 8 buah botol. Itu untuk yang 3 sampai 10. Harus berbeda dalam hal tadzkir dan taknisnya. Karena nggak enak dilihat, saya pindah aja deh. Kayak gitu. Nah, sudah. Itu untuk yang 3 sampai 10. Kemudian kita lihat di sini ada 11 sampai 12, lalu sampai ratusan. Selain ratusan ada ribuan gitu ya. Mungkin bisa dipahami dari sini. Kalau yang belasan dan sampai puluhan, ma'dudnya ada di belakang. Semuanya. Ma'dud ada di belakang. Dan beri'rab mansub. Nah, kalau yang tadi itu kan kutubin, qawariro. Yang tadi kan di i'rab jer, ditandai dengan kasroh, lalu juga ada yang ditandai dengan fathah, yang penting di situ i'rabnya jer. Sementara untuk yang belasan, kemudian puluhan, itu makdudnya di i'rabi mansub atau i'rabnya nasab. Di sini lihat. Di situ. Kalau 11 sampai 19, mudzakkar, kemudian isim mansub. Kalau yang tadi itu harus dijamakkan, yang sekarang tidak dijamakkan. Yang sekarang masih dalam bentuk tunggalnya atau mufradnya. Mansub, mudzakkar, kemudian isim mansub. Mu'annas, isim mansub. Itu untuk yang 11 dan 12. Kayak gini. Mudzakkar, kemudian ada mansub. Kemudian mu'annas, kemudian isim mansub. Dari mana kita lihatnya? Dari sini. Mudzakkar. Ahada asyaro. Ahada mudzakkar 1, asyara mudzakkar 2, kemudian ada isim mansub ini. Kasih warna beda deh. Ada isim mansub, qalaman. Mudzakkar mansub. Untuk 12 isna asyara qalaman. Nah, ini tuh pokoknya ngikutin aja deh. Ngikutin isimnya. 1 2 tuh masih ngikutin isimnya. Kalau isimnya mudzakkar, maka ma'dudnya juga harus ikut mudzakkar sama kayak tadi. Kalau isimnya mu'annas, maka atau ma'dudnya itu mu'annas, maka itunya apa namanya? Adatnya juga ikut mu'annas. Tuh kayak ini. Kayak ihda asyrota majallatan. Kita lihat kan di situ ada majallatan sebagai isim
muannas. Nah, sementara adatnya juga ikut muannas, ihda asyrota. Ihda itu bentuk muannas dari ahada. Ahada itu mudzakarnya, muannasnya tuh ihda. Kemudian kalau yang 11 12 11 12 ya, 11 12 mudzakar mudzakar isim mansub. Muannas muannas isim mansub. Itu untuk 11 dan 12. Pokoknya kalau 11 ada angka 1 dan 2-nya tuh pokoknya semuanya sama. Dilihat dulu, yang penting bendanya itu termasuk benda yang mudzakkar atau muannasnya. Gitu aja. Kalau untuk yang 1 2 atau kalau untuk yang 11 12. Dan sementara di sini ada yang 13 sampai 19 ya. 13 sampai 19 tuh baru yang berbeda gitu. Perlu diingat yang tadi pokoknya 11 12 itu antara tadzkir dan taknisnya harus sama. Harus sama-sama, kalau mudzakkar ya sama-sama mudzakkar. Kalau muannas ya sama-sama harus muannas. Itu untuk yang 11 12. Nah, ini yang baru pokoknya yang mulai berbedanya tuh dari angka 3 gitu ya. Kalau tadi kan angka 3, kalau yang sekarang 13 gitu. Kalau 13, apabila bendanya itu mu'annas, maka bendanya itu mu'annas, maka adatnya harus mudzakkar. Kalau di sini kita lihat dulu sebaliknya dulu nih. Ada benda yang mudzakkar baru adatnya mu'annas. Rumusnya kayak gini. Kalau yang tadi mudzakkar mansub, mu'annas mansub, itu untuk yang 11 12, maka untuk yang 13 sampai 19 itu mu'annas mudzakkar mansub mudzakkar. Itu untuk yang isimnya mudzakkar. Biar jelas kayak gini lagi. Nih ya. Untuk yang belasan, untuk yang belasan 11 sampai 12 itu masih sama. Rumusnya dilihat di sini. Rumusnya mufrad mansub. Mufrad mansub gitu. Mudzakkar mudzakkar mufrad mansub itu untuk yang mudzakkar. Ya, untuk yang mu'annas. Mudzakkar, mudzakkar, mufrad mansub, kemudian mu'annas, mu'annas, mufrad mansub.
Ini contohnya bisa lihat dilihat di buku tadi ya. Sekarang baru untuk yang 13 sampai 19. Berbeda dalam hal tadzkir dan ta'nis. Rumusnya, kalau isimnya atau kalau apa ya tadi namanya? Ma'dud, kalau ma'dudnya mudzakkar, maka di sininya tuh mu'annas awalnya. Jadi sama aja kayak tadi. Adatnya harus mu'annas. Benda mudzakkar gitu ya. Benda mudzakkar itu mu'annas dulu. Mu'annas, mudzakkar, mufrad, mansub. Jadi jika bendanya mudzakkar. Nah, kalau bendanya ini mu'annas, kalau bendanya mu'annas, maka awalnya harus mudzakkar. Baru mu'annas, kemudian mufrad, mansub. Contohnya di sini. Maaf ya kalau agak ada suara-suara yang tidak diinginkan, tetangga kita lagi renovasi. Kemudian contohnya di dalam kalimat di dalam itu kayak gini. Saya pindah aja deh. Untuk yang benda mudzakkar dulu ya. Mungkin tadi udah kita bun, ada kolamun. Nggak apa-apa deh adanya itu. Kayak gini aja. 13 buku. Misalnya 13 buah buku. Buku itu kan dari isim mudzakkar ya, kitabun. Jadi mu'annas dulu. Kayak gitu. Jadi dilihatnya begini.
Mu'annas, mudzakkar, mufrad, mansub. Mu'annas, mudzakkar tuh maksudnya apa? Ini yang maksudnya mu'annas. Saya kasih stabilo yang sama biar kelihatan. Warna hijau ya. Ini merepresentasikan ini. Warna hijaunya sama. Kemudian saya kasih warna kuning untuk yang asyara. Itu merepresentasikan ini. Kemudian saya kasih yang ini. Kitaban itu adalah mufrad mansub. Kayak gitu. Jadi maksudnya mu'annas plus mudzakkar plus mufrad mansub itu apa? Jadi maksudnya yang pertama itu angkanya harus dituliskan mu'annas. Kayak gini. Kemudian yang menunjukkan belasan asyara asyrota itu yang di stabilo warna kuning. Kemudian bendanya itu harus mufrad mansub, saya stabilo warna oranye. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang untuk yang bendanya mu'annas. Bendanya mu'annas. 17 buah apa ya yang mu'annas lagi? Penggaris ya, mistoroh. 17 buah penggaris. Tujuh belas buah penggaris. Penggaris itu mistorotun. Mistorotun, ya. Itu bendanya yang mu'annas. Yang awalnya, yang tadi menunjukkan angka, yang saya stabilo warna biru ini, harus mudzakkar, karena bendanya yang mu'annas. 17. 7. 7 itu sab'ah. Bentuk mudzakkar dari sab'ah adalah sab'u. 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 Kemudian yang bentuk asyara, ini yang di stabilo warna kuning, itu jadi mu'annas, jadi asyrota. Sab'u salah, sab'ah. Asyrota, kemudian bendanya harus mufrad dan mansub, mistorotan. Kayak gini. Sab'a asyrota mistorotan. Kok warnanya biru? Nggak apa-apa deh ya warna biru. Yang penting di sini kalian tahu bahwa ini ada dalam satu rangkaian. Sab'a saya kasih warna hijau sama kayak di atas tadi. Yang ditunjukkan mudzakkar itu adalah sab'a. Kemudian yang ditunjukkan oleh mu'annas itu adalah asyrota. Kayak gini. Kemudian bendanya yang mufrad mansub warnanya jadi oranye. Mistorotan. Kayak gini ya. Tahu kan maksudnya ya? Pokoknya tuh kalau warnanya sama berarti merefleksikan itu gitu. Mu'annas, mudzakkar. Mudzakarnya yang mana? Sab'ah. Nah, di sini kenapa kok semua tadi sab'u itu saya salahkan, kemudian saya ganti dengan fathah. Karena kalau yang belasan ya, untuk yang belasan itu semuanya berharokat fathah memang. Jadi tidak boleh sab'u asyrota, tidak boleh. Harus sab'a asyrota mistorotan. Tidak boleh salah satu asyarah kitaban. Harus salah satu asyarah kitaban. Itu untuk yang belasan. Nah, untuk yang puluhan dan ratusan itu bisa dibaca sendiri ya. Kita ngajar waktu harus ke mereview yang selanjutnya. Yang penting untuk yang belasan seperti ini.
Nanti kalau mau belajar lagi yang puluhan dan ratusan, saya kasih link video saya bisa ditonton kembali. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya ini kita nggak sempat bertemu via Zoom ya kemarin. Bab yang ini tuh menunjukkan atau membahas tentang kesehatan. Membahas tentang kesehatan. Nah, kalau membahas tentang kesehatan harus tahu apa saja yang ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi di sini ada kosakata bahwa batnun artinya perut, sodrun artinya dada, lisanun artinya bibir atau mulut, dagtud dami di sini ada ini. Ini artinya apa ya? Denyut nadi ya? Dagtud dam. Dagtud itu artinya tekanan. Berarti tekanan darah. Dagtud dam. Tekanan darah. Lalu ada stetoskop. Di situ ada sama'atun. Kemudian ada ini termometer namanya miqyasul hararah. Lalu ada menggigil. Ini orangnya menggigil ya. Menggigil itu ada nazlatu bardin. Diabetes, sukari, tadi ada asukkaro, asukkar. Asukkar itu artinya sugar atau gula, berarti penyakit yang disebabkan oleh gula namanya asukkari. Namanya kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa kesehatannya namanya diabetes. Kemudian ada wasfatut tabib. Wasfatut tabib itu resep dokter. Lalu ada korsun wa akrosun. Korsun ini kok ada tanda stripnya itu kenapa? Nah, korsun itu bentuk mufradnya, lalu ada akros, itu bentuk jamaknya. Jadi ada korsun, mufrad, akrosun, jamak. Lalu ada habbatun, kapsul. Habbatun itu kapsul. Kapsul sama tablet beda ya. Korsun itu yang tablet. Yang bulat-bulat, yang langsung ada obatnya itu namanya korsun, tablet. Nah, kalau tablet itu dihancurkan, lalu dimasukkan ke dalam tempat kapsul, itu namanya habbatun atau hububun. Habbatun itu mufrad, hububun itu jamak. Ada dahnun wa duhunun. Dahnun itu artinya lemak. Itu maksudnya gambar kayak gitu tuh orang yang gemuk atau yang di badannya banyak lemaknya, makanya namanya dahnun. Dahnun itu adalah mufrad dan duhunun jamak. Ini kosakatanya bisa di screenshot kalau misalnya nggak mau menulis. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Silakan di screenshot, kita lanjut. Nah, di sini ada al-huma. Al-huma artinya demam. Al-huma artinya demam. Mazkumun. Mazkumun itu asobahu laqad asobahu azukam, atau dia tuh terkena flu, azukam, flu. Sudah artinya pusing atau sakit kepala, sudah. Kalau kita bilang biasanya ana masdu, saya pusing. Kalau misalnya saya bilang gini, laqad asobani as-suda, saya pusing, sama aja. Asobani as-suda. Kalau ana masdu itu adalah isim maf'ulnya, ya. Kalau tinggal bilang kalau saya pusing, ana masdu. Kalau laqad asobani as-suda itu terlalu panjang, bisa pakai ana masdu. Lalu ishal itu diare, sakit perut. Kemudian ada al-huknah atau hukunun, suntik, alat suntik. Kemudian ada mumarridun. Nah, di situ mumarridho harusnya perempuan ya, karena di sini laki-laki kita sebutkan jadi mumarridun. Kalau mumarridho itu perempuan, mumarridun, perawat. Al-iltihab. Iltihab itu ini apa ya?
radang tenggorokan itu namanya iltihab. Lalu lanjut lagi ada yash'uru bi, sya'ura yash'uru bi artinya merasakan, yafhasu artinya memeriksa, qasa yaqisu yang ini artinya mengukur. Kalau saya yaqisu mengukur ya. Kalau itu kan ya mengukur tensi ya. Kemudian ada yasta'milu memakai. Apa bedanya istakhdama yastakdimu dengan istamala yasta'milu? Nah, bedanya antara istakhdama yastakdimu dan istamala yasta'milu itu ada di mana tempat hal tersebut digunakan. Kalau istakhdama yastakhdimu itu biasanya benda yang digunakan tidak untuk tubuh kita, tapi yang melekat di dalam tubuh kita, misalnya baju, misalnya celana, kayak gitu pakai yang istamala yastamilu. Tapi kalau kayak misalnya kamu makan menggunakan apa? Kalau kamu makan menggunakan apa misalnya gitu kan? Itu bukan pakai istamala yastamilu, tapi istakhdama yastakhdimu kayak gitu. Kemudian ada sa'ala yas'alu. As-su'al. As-su'al artinya batuk. Tadi kalau az-zukam artinya flu, kalau su'al artinya batuk. Nah, itu beberapa penyakit yang ada di bab kali ini. Nah, kemarin kita sudah belajar atau ada tugas ya kan? Tugas tentang ini, fil mustashfa, percakapan kalian harus menceritakan kembali gitu kan kemarin. Nah, ini adalah percakapan yang biasanya dilakukan di rumah sakit atau sebelumnya di sini ada keterangannya fil bait, masih di dalam rumah. Limadza ghibta 'anil amal? Ghibta artinya nggak masuk atau kenapa kamu kemarin bolos atau kenapa kamu kemarin nggak masuk kerja gitu tanyain. Ista'dantu minal amali anni asy'uru birtifa'i darajatil harara was-suda. Ista'dantu, saya izin. Li anni asy'uru birtifa'. Tadi sya'ura yash'uru harus ada bi-nya. Supaya ada arti bahwa itu merasakan sesuatu. Itu harus ada bi-nya. Artinya ini irtifa'u darajati hararah, suhu tubuh yang meningkat. Suhu tubuh yang meningkat. Nah, asuda tadi pusing, jadi dia tuh merasakan pusing dan suhu tubuh yang meningkat. Syafaqallahu ajilan, semoga Allah menyembuhkanmu, segera menyembuhkanmu. Li'ani asy'uru da'ni qiyasa hararatika bimiqyasil hararah. Kasih tahu aku berapa suhu tubuhnya kamu gitu. Bimiqyasil hararah, dengan menggunakan termometer. La haula wala quwata illa billah. Takunu darajatu hararatika fi arba'ina darajah Celcius. Jadi katanya dia di sini tuh yang tadi sakit suhu tubuhnya ada 40 derajat Celcius. Wala budda an tadhhab ilal mustashfa. Kamu harus pergi ke rumah sakit. Al mustashfa artinya rumah sakit. Wa sa'urafikuka ilaihi al'an. Aku akan menemani kamu untuk pergi ke sana sekarang. Wat-tabibu sayafhasuka hatta ta'rifa ayyam maradin yusibuk. Dan dokter akan memeriksamu sampai dia tahu penyakit apa yang sedang ada di tubuh kamu gitu. Hasanan hayya nadhhab ilal mustashfa ajilan. Ya udah, ayo kita pergi ke sana sekarang gitu. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Kemudian di situ ada fi maktabil istiqbal.
di resepsionis ya. Ini ada orangnya, petugasnya tuh nanyain, ahlan wa sahlan ya sayyidi, ayya khidmah. Apa yang Anda butuhkan? Ada yang bisa kami bantu gitu maksudnya ini. Ayya khidmah. Yang bisa kami bantu. Oke, gitu. Uridu an uqabila at-tabib. Saya ingin menemui dokter. Hal ladaika mau'id? Apakah sudah punya janji? Mau'id artinya janji. La ma'indi mau'id. Hada awalu maratin ahduru fi hadhil mustashfa. Fi hadal mustashfa. Ini adalah kali pertama saya datang di rumah sakit ini. Ayya khidmah ya sayyidi. Ash'uru birtifa'i darajatil hararah wa ash'uru bi alamin fil halqi wa lam ashtahi fil akl mundu yaumil khamis. Katanya si orang ini tadi dia merasakan suhu tubuhnya kan meningkat. Ditunjukkan oleh irtifa'u darajatil hararah wa ash'uru bi alamin fil halqi. Alamin itu sama dengan marad, artinya penyakit. Saya merasakan nyeri gitu ya. Kalau alam artinya nyeri, kalau marad artinya sakit gitu. Wa asy'uru bi alamin fil halqi. Saya merasa nyeri di tenggorokan saya atau di sini. Ini apa ya namanya ya? Di halq. Ya, di apa ya? Disitulah pokoknya tempatnya di sini. Mungkin tenggorokan ya. Bi alamin fil halqi walam ashtahi fil akl. Dan saya nggak punya nafsu makan mundu yaumil khamis, dari sejak hari Kamis. Jadi orang ini sudah merasakan suhu tubuhnya meningkat, kemudian tenggorokannya nyeri dan belum punya nafsu makan dari hari Kamis. Nah, kemudian di sini ada yang muadhaf ya tadi, apa pegawainya tadi bilang, ansahuka an tuqabila at-tabib al-mutakhassis bil hanjaro. Saya sarankan Anda pergi menemui dokter yang spesialis al-hanjaroh untuk sini, untuk tenggorokan. Wali anna hadza awwala hudurika fi hadzal mustashfa, karena sekarang ini baru kali pertama Anda pergi di rumah sakit ini, alaika an ta'rifa al-ijra'at lil fahsi fihi. Nah, Anda tuh harus tahu prosedur tuh ini ya, al-ijra'at itu artinya prosedur. Anda harus mengetahui prosedur lil fahsi. Prosedur al-fahs itu maksudnya pemeriksaan. Jadi prosedur pemeriksaan fihi litashilika fi amaliyatil fahs. Untuk memudahkan Anda dalam pemeriksaan nanti, maksudnya gitu. Wal ijra'atu allati yajibu an taquma biha hiya, dan prosedur yang harus Anda lakukan adalah awalan, yang pertama, udghut ala hadzal jihaz lil husuli ala raqmi qaimatil intidhar. Anda ke sini, udghut tuh ala hadzal jihaz lil husuli ala, pencet di sini. Diminta untuk memencet tempat ini, atau biasanya kan ada di rumah sakit tuh ada tempat untuk itu ya, apa namanya, ngambil nomor antrian gitu. Jadi di situ orangnya diminta untuk memencet salah satu tombol lil husuli ala raqmi qaimatil intidhar, untuk mendapatkan nomor antrian. Tsaniyan, yang kedua, intadhir hatta yad'uka al-muwazzaf. Anda tunggu dulu sampai ada pegawai yang memanggil. Tsumma idhab ilaihi wa qum bitasjili wamla'il istibarah al-matlubah.
Kemudian Anda pergi ke pegawai tersebut, lalu kasihkan atau berikan nomor tadi, lalu isilah formulir yang diminta. Al-istimarah al-matlubah. Wa akhiran, dan lalu yang terakhir, idhab ila ghurfatit tabib saufa tad'uka al-mumarridha hunaka. Kemudian setelah tadi ngisi formulirnya, formulir pendaftaran itu diminta untuk pergi ke ruang dokter sampai dipanggil oleh mumarridhah, oleh perawat gitu. Itu maksudnya. Nah, ini adalah percakapan yang ada di dalam ruangnya dokter. Bima tash'ur ya sayyidi, asy'aru bisiddatil harara wa suda' mundu yaumil khamisnya. Pokoknya di sini tuh orangnya menceritakan apa yang dirasakan. Tadi katanya dirasakan apa? Irtifa'u darajatil harara wa suda'. Lalu di sini ya bi alamin fil halqi gitu ya. Hal tash'uru bi syai'in akhar? Na'am asy'uru bi alamin fi sadri. Dia katanya ada sakit di dadanya. Tafaddal istarih ala sarir li afhasaka. Nah, orangnya itu diminta untuk berbaring, untuk diperiksa. Kaifa hali ya tabib? Kayak gimana keadaan saya, dokter gitu. Maladaika mushkilatun fi dhaghti dam iftah famaka min fadlik. Orangnya katanya maladaika muskilah fi dhaghti dam. Orangnya nggak punya masalah di tekanan darahnya normal-normal aja. Terus diminta untuk membuka mulutnya. Iftah fammaka min fadlik. Toyib. Dia disuruh buka mulutnya. Hal tash'uru bi alamin fi halkika? Nah kan, ditanya, apakah kamu merasakan sakit di tenggorokan? Na'am ya tabib. Ra'aitu al-iltihab dakhila halqika. Saya melihat ada radang di tenggorokan kamu. Wasa u'tika wasfat tabib. Wala budda an tadhhab ila saidaliyah li syira'id dawa. Nah, di sini ada kata-kata yang penting. Ada kosakata lagi. Saya akan memberikan kamu wasfat tabib tadi. Wasfatut tabib itu adalah resep, ya kan? Resep dokter. Wala budda an tadhhab, dan kamu harus pergi ke as-saidaliyah. As-saidaliyah bimakna apotek. Harus pergi ke apotek li syira'id dawa untuk membeli obatnya. Wala sur'ah syafa'uka 'alaika an tu'addi nasihati ya sayyidi. Awalan, tanawal ad-dawa 'ala waqtiha. Nah, ini adalah maksudnya nih si dokternya ngasih tahu untuk mempercepat penyembuhan Anda harus melakukan hal berikut ini. Pertama, awalan tanawalid dawa, makan obatnya ala waktiha, sesuai dengan waktunya. Wasanian, yang kedua, la takun mut'aiban, jangan banyak-banyak lelah, jangan terlalu banyak lelah atau jangan kelelahan. Wasalisan la tashrab ad-dukhon marratan, jangan merokok. Tashrab ad-dukhon itu maksudnya nih tidak boleh menyerap banyak asap gitu. Tapi biasanya kalau menyerap banyak asap kan kita nggak mungkin ya secara sengaja. Kalau yang secara sengaja dilakukan mungkin merokok. Jadi tidak boleh merokok. La tashrab ad-dukhon marratan ukhra. Jangan pernah merokok lagi. Li'anna syarbat dukhon ra'sukul lidda. Karena merokok adalah pangkal dari segala jenis penyakit. Ra'sukul lidda. Wa beta'id 'anil mudakhan. Dan jauhilah orang yang merokok. Warabi'an aktsir min aklil khudrawat wal fawakih. Dan yang keempat, orang ini harus memperbanyak makan sayur dan buah-buahan. Jadi itu tadi. Itu kosakata baru yang mungkin harus kalian ketahui. Nah, sekarang kita akan beralih ke kaidah. Nah, kaidah itu
Sama kayak yang tadi itu adat ma'dud, tapi yang sekarang akan kita bahas, ini juga harus ini ya, ini mengingat-ingat kembali pelajaran kelas 10 tentang jer dan huruf athof. Huruf jer itu ada apa saja? Huruf jer itu ada min, ila, ala, fi, bi, li, min, hatta. Ada 8 sebenarnya, tapi di situ ada tambah-tambahannya. Ada ka, ada juga yang berupa dzorof. Ada dzorof zaman dan dzorof makan. Dzorof itu keterangan tempat. Dzorof zaman itu keterangan waktu. Kalau dzorof makan itu adalah keterangan tempat. Nah, di sini ada contoh-contoh dari huruf jer. Huruf jer yang pertama ada min. Di sini ada min. Lalu ada ila, ada ala, ada fi, ada tahta. Tahta itu sebenarnya termasuk ini ya, termasuk dzorof ya, keterangan. Kalau tahta termasuk dzorof makan atau keterangan tempat. An, ada ka, lalu ada li, ada bi. Kalau huruf jer itu fungsinya untuk membuat atau memajrurkan isim setelahnya. Ini sudah insya Allah sudah hafal ya, sudah tahu ya maksud-maksudnya yang saya bicarakan di sini karena dulu kelas 10 pernah belajar tentang huruf jer. Nah, tapi yang harus diingat adalah ternyata ternyata isim-isim itu bisa berbentuk musanna dan jamak. Nah, di sini ada beberapa cara kita untuk membentuk jer dari isim musanna. Caranya itu dengan menambahkan ya dan nun di awalnya. Nah, musanna itu kan isim itu kan ada 3 ya. Isim yang pertama ada isim mufrad, lalu ada isim musanna, lalu ada isim jamak. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu hanya ada single and plural. Plural itu untuk yang bahasa Inggris. Nah, untuk yang bahasa Indonesia hanya ada tunggal dan jamak. Tetapi untuk yang bahasa Arab itu ada 3. Ada isim tunggal, lalu ada isim yang menunjukkan 2 bilangan, dan ada isim yang menunjukkan jamak. Jadi di sini ada mutanna, yang pertamanya diawali atau ditandai dengan adanya alif dan nun. Di sini, lihat ya, di sini ada alif dan nun. Alif dan nun. Jadi dari al-masjidu menjadi al-masjidani. Al-masjidani itu artinya 2 masjid. As-saidaliyani artinya 2 apoteker. As-saidaliyani artinya 2 apoteker. Jadi kalau ada alif dan nun di belakangnya satu isim, maka artinya isim tersebut ada 2 bilangan atau dihitung tuh ada 2 gitu. Nah, caranya kita untuk membentuk majrur atau memajrurkan isim yang tadinya musanna ditandai dengan alif dan nun itu dengan mengubah alifnya menjadi ya. Di sini alifnya diganti dengan ya. Yang tadinya dibaca al-masjidani, kemudian untuk musanna kalau kemasukan huruf jer dibacanya al-masjidaini. Bukan al-masjidina, tapi al-masjidaini. Dalnya atau huruf sebelum ya-nya itu dibaca fathah. Al-masjidaini, kemudian nunnya yang paling belakang dibaca kasroh. Al-masjidaini. Al-masjidaini. Yang tadinya as-saidaliyani, lalu kemasukan huruf jer jadi fis-saidaliyaini. Ya. Jadi kayak gimana pun bentuknya atau bagaimanapun isim tersebut, yang huruf sebelum ya itu dibaca fathah as-saidaliyah, lalu ya-nya disukunkan menjadi diftong yai, lalu nunnya yang paling belakang dibaca kasroh. Fis-saidaliyah ini. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk jamak mudzakkar salim.
Jamak itu kan ada dua macam ya. Yang pertama ada jamak taksir, yang hanya bisa kita hafalkan melalui simai dan sinai. Lalu untuk yang jamak mudzakkar salim itu bisa kita bentuk sendiri dengan menambahkan wawu dan nun di belakangnya jika bentuknya rofa. Al-muslimun, as-salihun. Biasanya jamak mudzakkar salim ini untuk yang isim akli atau yang berakal gitu. Al-muslimun, as-salihun. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau dimasuki oleh huruf jar, maka menggantikan wawunya dengan ya. Tapi beda dengan yang musanna tadi, cara bacanya tinggal alal muslimin, alal salihin. Kalau nunnya yang tadi dibaca kasroh, yang sekarang nunnya dibaca fathah. Al-muslimina, as-salihina. Kayak gitu. Kenapa ini jadi bentuk begini? Ya udahlah ya. Intinya begitu. Oke. Lalu ini ada huruf atof. Huruf atof masih ingat kan? Kalau huruf jar itu fungsinya untuk memajrurkan isim setelahnya, maka huruf atof adalah sebagai kata penghubung. Kata penghubung atau konjungsi. Kalau konjungsi itu fungsinya untuk menghubungkan antara satu dan hal lain. Jadi kalau ada misalnya dua macam kegiatan yang dilakukan gitu ya, kita tinggal menambahkan dengan dan gitu. Dan kalau misalnya ada lebih dari satu orang yang melakukan sesuatu, bisa kita hubungkan dengan dan. Saya dan Mira misalnya, saya dan ayah saya, atau ayahku dan ibuku, atau adikku dan kakakku. Itu dan di situ sebagai kata hubung. Nah, di dalam bahasa Arab pun ada yang namanya konjungsi, yaitu huruful atfi atau huruf atof. Huruf atof itu ada rumusnya ya, namanya ma'tuf wa ma'tuf alaih. Ma'tufun wa ma'tufun alaih, atau ma'tufun alaih dan ma'tufun. Karena ma'tuf alaih itu yang ada di depan, baru di belakangnya setelah huruf atof namanya ma'tufun. Nah, sebenarnya ma'tuf alaih dan ma'tuf itu apa sih? Sebenarnya ma'tuf dan ma'tuf alaih itu hanya penyebutannya saja. Penyebutan apa yang dihubungkan gitu ya. Jadi kalau benda yang kita hubungkan atau fi'il yang kita hubungkan itu namanya ma'tuf alaih dan ma'tuf. Ma'tuf alaih itu yang apa ya? Ma'tuf alaih itu yang di depan. Nanti kemudian yang di depan itu akan dihubungkan yang ada di belakang, itu namanya ma'tufun alaih yang di depan dan ma'tuf alaih yang di belakang. Gimana ya secara sederhananya tuh? Karena ini namanya atof atau konjungsi atau kata hubung, maka kita memberikan nama sesuatu yang dihubungkan itu dengan ma'tuf alaih dan ma'tuf. Kalau ma'tuf alaih tempatnya tuh di depan, baru kalau ma'tufun itu yang tempatnya di setelah huruf atof. Nah, ini di sini ada contohnya. Ada ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasan. Di situ ada wa. Wa itu kan menunjukkan dan. Nah, ma'tuf alaih itu adalah yang di sebelumnya huruf atof. Ini ma'tufun alaih. Saya kasih warna kuning. Ini ma'tuf alaih, karena tempatnya di depannya huruf atof. Lalu di setelahnya huruf atof itu ada ma'tuf. Saya kasih warna biru. Muhammad wa Aisyah wa Hasan. Nah, Aisyah sendiri ini dia bisa menjadi maktufnya Muhammad, juga bisa menjadi maktuf alaihnya Hasan. Atau bisa juga kita pakai yang maktufnya itu ada dua, ada Aisyah dan Hasan. Aisyah bisa menjadi maktuf alaihnya Hasan, bisa juga menjadi maktuf dari Muhammad, kayak gitu. Nah, di sini ada yang harus kita perhatikan, bahwa atof itu tidak merubah i'robnya.
Kalau yang tadi, yang yang jer, huruf jer itu merubah i'rab dari isim yang dimasukinya. Jadi kalau ada huruf jer, maka di belakangnya itu isim harus menjadi majrur. Tapi kalau atof itu tidak merubah i'rab dari maktuf alaih maupun maktufnya. Jadi kalau maktuf alaihnya di sini tuh rofa, maka maktufnya juga harus rofa. Hasan di sini cara bacanya juga hasanun gitu. Jadi tidak ada yang berubah untuk huruf atuf. Itu untuk yang rofa. Lalu kita lihat yang maf'ul bih. Khudil kitaba awil qirtas. Ambillah satu buah buku atau kertas. Khud, ambillah. Kitab sebagai maf'ul bih. Nah, di sini ada kitaba, maf'ul bih ditunjukkan oleh fathah. Kemudian ada huruf atof itu au di sini ya. Nah, kirtosnya itu juga berharokat sama atau beri'rab sama dengan Alkitab yang ada di depannya. Itu untuk atof. Jadi atof itu tidak merubah i'rab. Nah, kalau huruf atof dan huruf jar saya rasa kalian sudah paham. Lalu kita akan menuju ke bab ketiga, as-safar. Nah, as-safar itu artinya perjalanan ya atau traveling. Nah, kalau perjalanan atau traveling kita pasti kosakata-kosakata berikut ini yang kalian harus tahu. Yang pertama al-musafir. Al-musafir itu artinya orangnya yang bepergian ya. Orang bepergian tuh namanya musafir. Nah, kalau kita berpergian ke luar negeri, maka harus punya paspor. Paspor itu artinya jawazun. Jawazus safari. Ini ada di istimak ketiga, ada di YouTube yang sudah mengerjakan pasti tahu. Di sini ada beberapa macam hal atau kita skip aja dulu supaya lebih cepat nanti kita ya biar nggak lama-lama. Untuk yang kosakata ini bisa nanti dilihat dari link video yang sudah saya berikan kemarin untuk listening atau untuk yang istimak. Kita akan lanjut ke qawaidnya saja. Qawaidnya atau kaidahnya. Ada isim, ma'rifah, dan nakiroh. Itu yang juga pasti sudah pernah ya dulu waktu kelas 10. Jadi isim itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama kata umum dan kata khusus. Maksudnya ma'rifah dan nakiroh itu seperti itu, ada umum dan khusus. Yang umum itu yang nakiroh. Nah, kalau umum itu kan berarti kita belum tahu ya, maksudnya ya bendanya kayak gitu aja gitu, tapi belum secara spesifik mengarah ke benda yang dimaksud. Nah, kalau sudah secara spesifik mengarah ke benda yang dimaksud, itu namanya ma'rifah, atau isim, atau kata khusus. Nah, kata khusus atau ma'rifah itu dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, al-ma'rifah bi'al. Ma'rifah bi'al tuh maksudnya ma'rifahnya karena ada alif lam. Tuh kan, ada alif lam. Lalu ada isim alam. Isim alam itu yang seperti nama orang, nama tempat, dan nama-nama yang sudah spesifik mengarah kepada satu hal tersebut. Kalau nama tuh ya kayak nama orang, Muhammad, Khadijah, Fatimah, lalu ada Zainab, kayak gitu-gitu tuh namanya isim alam. Lalu kayak tempat, misalnya kayak Gunung Rinjani, ada Gunung Bromo, ada Pantai Payangan, kayak gitu-gitu tuh namanya juga isim alam. Kemudian ada domair. Domair tuh domir ya. Domir tuh mulai dari huwa huma hum sampai anan nahnu. Itu semua domir termasuk isim ma'rifah. Lalu setelah itu ada isim isyarah. Isim isyarah tuh artinya kata tunjuk. Kata tunjuk itu misalnya seperti hada hadihi, tilka, dalika, kayak gitu isim isyarah. Lalu isim mausul itu yang alladhi allati.
Lalu idhofah, nah bil idhofah ini misalnya seperti kitabul lughah al-arabiyyah. Kitabul lughah al-arabiyyah. Kemudian ada misalnya ghurfatul julus, ghurfatun naum. Semua idhofah itu merupakan ma'rifah. Lalu ada bin nida, an-nida, itu ya ayyuha, lalu a, lalu ada ayatuha, semua nida itu termasuk ma'rifah. Protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Siapa yang Kayak gitu. Nah, ini yang termasuk ma'rifah. Kemarin, nah ini contoh-contoh dari isim alam, dari dhamir, dari isyarah, isim isyarah. Di buku sudah ada ya, tapi kalau misal kalian mau screenshot dari sini, saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Screenshot, kita lanjut. Nah, ini yang kemarin jadi PR, karena saya pikir, karena saya rasa kalian sudah memahami dari sisi isim nakiro dan isim ma'rifah. Di situ kalian diminta untuk memasukkan mana saja yang nakiroh dan mana saja yang ma'rifah di dalam kolom-kolom, lalu mengisi kalimat yang kosong dengan kata yang ada di bawahnya ini, kalian harus mengisinya. Nah, itu saya rasa sudah cukup, jadi kita bisa akhiri di sini. Mengenai yang sudah kita bahas barusan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan saya beri kesempatan untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung ke sesi saya yang bertanya. Karena saya yang bertanya, kalau saya yang bertanya, jadi akan ada beberapa anak yang makasih Farah, kesuwen saya. Makanya sampai jam 11. Iya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya akan share daftar hadir untuk hari ini. Mana ya? Yang membuat kita lama karena kita hari ini sedang mereview pelajaran sebanyak 3 bab, jadi agak lama. Saya juga minta maaf karena saya juga yang saya berikan itu mungkin juga tidak semuanya gitu. Jadi ini pun juga sudah dicepet-cepetin. Terima kasih untuk yang datang hari ini bisa mengisikan daftar hadir atau bisa mengisi form berikut ini untuk mengisi daftar hadir. Saya kasih daftar hadir. Oke. Di kolom chat silakan dilihat. Di kolom chat silakan dilihat, di situ ada daftar hadir, silakan mengisi daftar hadirnya sesuai dengan yang hari ini sebelum kita tutup. Silakan diisi daftar hadirnya. Ya. Oke. Oke ya. Sudah? Oke, pertemuan Zoom kali ini tuh saya bikin karena kita sama sekali nggak pernah ketemu dan saya juga nggak mungkin akan ngasih kalian tugas setiap hari. Saya juga bingung harus seperti apa. Saya sudah bikin video juga di YouTube. Jadi saya tuh hanya takut nanti nggak kesampaian gitu, nggak tersampai materi yang saya ingin sampaikan. Jadi hari ini saya bikin seperti ini supaya ya sekali aja atau sekali 2 kali kita bertemu seperti ini biar saya terlihat
mengajar, kalian juga ada yang mengajar gitu. Oke, sudah ya diisi daftar hadirnya, jadi kita akhiri sekarang. Ashkurukum syukran ajilan. Ashkurukum syukran jazilan ala husni timamikum. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wa al-an qabla an nakhtatim haya naqra jama'iyan. Oh, bukan Putri Intan. Ngisi daftar hadirnya itu dengan form yang ada di atas ini. Saya kasih formnya lagi. Nah, ini ada formnya. Ada link. Jadi kalian ngisi link yang ada di situ. Linknya diklik, terus nanti langsung ke Safari atau langsung ke browser kalian masing-masing. Silakan diisi ya. Oke, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi dan mungkin yang sudah mengisi silakan meninggalkan room. Tahu ya semuanya ya. Ini sudah ada formnya, tinggal mengisi saja. Oke, sudah